Perempuan tangguh lawan pandemi, persembahan spesial untuk perempuan Indonesia. Kita sudah bagian akhir, tapi saya ingin mempertemukan para perempuan hari ini, malam hari ini di bagian terakhir untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Mama Aleta, saya tahu Anda ingin bertanya, Mama ingin bertanya pada Mbak Alisa dan Mbak Andi. Silakan Mama Aleta. Terima kasih Mbak Rosi. Saya ingin bertanya untuk Mbak Lisa dan Mbak Andi. Yang pertama buat Mbak Lisa, bagaimana upaya agar perceraian di masa pandemi COVID-19 dikurangi? Terus yang kedua untuk Mbak Andi, sejauh mana Komnas Perempuan menangani berbagai kasus perceraian akibat dampak dari pandemi COVID-19. Oke, makasih Mama Aleta. Ke Mbak Alisa dulu, bagaimana mengurangi perceraian? Iya, karena pertanyaannya khusus pada masa pandemi, berarti kan ini harus emergency response istilahnya ya, respons emergency atau respons darurat begitu. Jadi ada dua hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama tentu dengan kesadaran bahwa ini memang problem penting dan genting begitu. Jadi yang pertama memasifkan pendidikan khusus pendidikan keluarga, mengelola kehidupan keluarga, karena penyebab perceraian itu kan yang paling besar adalah konflik berkepanjangan. Jadi tidak melulu karena pandemi ya Mbak Lisa ya? Kenapa? Nggak melulu sebab utamanya karena pandemi. Ujuk-ujuk gitu. Itu menciptakan tekanan yang jauh lebih besar Mbak Rosi, dan karena mereka nggak mampu untuk mengelola hubungan di masa penuh tekanan, maka jadi berantakan. Karena itu perlu pendidikan yang masif, baik itu webinar, kampanye, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendampingan, terutama menggerakkan struktur negara sebetulnya untuk melakukan itu, pendampingan itu. Misalnya BKKBN, kemudian KPPPA itu harus menggerakkan struktur Pemda, menggerakkan strukturnya untuk mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan ya dalam mengelola kehidupannya saat ini. Dua hal itu aja kalau secara masif dilakukan seperti cara pemerintah melakukan pendidikan protokol kesehatan misalnya, itu bisa akan mengurangi khusus untuk masa pandemi. Di luar pandemi, pendidikan kepada perempuan, investing in girls itu jadi kunci. Ya. Investasi pada perempuan atau ya, kita percaya ya investasi pada perempuan itu seperti investasi pada bangsa dengan cara pendidikan. Oke. Mbak Andi. Baik, terima kasih. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang fokus di penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pada isu perceraian kami juga memfokuskan pada alasan kekerasan di dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Nah, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pertama adalah juga memeriksa kesiapan layanan untuk perempuan korban kekerasan. Di masa pandemi ini sangatlah sulit untuk mengadakan layanan dengan optimal, karena juga pengadaan layanannya harus membatasi diri sesuai dengan kebijakan yang ada dan protokol kesehatan. Sulit untuk mendapatkan rumah aman, kadang-kadang kesulitan untuk mengakses visum karena artinya juga bisa terpapar dengan COVID-19 karena rumah sakitnya bisa jadi juga tidak langsung serta-merta bebas dari COVID-19. Nah, kami sudah mendiskusikan ini juga dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak serta Satgas COVID-19 agar ada protokol yang sangat spesifik untuk mendukung layanan bagi perempuan korban kekerasan, khususnya untuk memberikan dukungan bagi pengadaan layanan. Juga ada bantuan infrastruktur untuk misalnya korban yang perlu melakukan visum, tapi juga harus melakukan tes COVID dan juga tes COVID untuk masuk ke dalam rumah aman. Hal kedua tentunya kalau boleh didekatkan dengan aspek pencegahan ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rasmina, kita juga harus memberikan perhatian pada perkawinan anak. Nah, dispensasi perkawinan anak ini, Mbak Rosi, itu ada 64.000 lebih, yang artinya ada 176 anak yang masuk ke dalam perkawinan sepanjang tahun 2020. Dan ini harus segera diwaspadai, karena selain persoalan misalnya batas usia yang memang dinaikkan,
sehingga lebih banyak orang yang mengakses dan juga praktek budaya. Tetapi persoalan ekonomi yang menjadi salah satu alasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rasmina menyebabkan anak perempuan masuk dalam perkawinan usia dini, tapi juga tentang bagaimana pendidikan secara utuh bisa diakses oleh anak, karena ada juga kasus-kasus di daerah di mana anak merasa bahwa mereka tidak bersekolah, orang tua juga merasa anaknya tidak bersekolah karena semuanya bersekolah dari rumah. Dan kemudian penggunaan media digital yang secara langsung itu menyebabkan orang tua merasa bahwa anaknya akan segera terpapar dengan aktivitas seksual. Ya. Nah, hal-hal ini harus segera kita cegah agar tidak terjadi perselisihan terus-menerus, karena ada banyak kajian menunjukkan bahwa perselisihan tadi yang menjadi salah satu alasan utama perceraian juga dikarenakan mereka masuk ke dalam jenjang perkawinan tanpa persiapan psikis yang matang. Ya, banyak sekali kisah para perempuan. Kalau kita bisa memberikan ilustrasi, sesungguhnya di masa pandemi ini tidak saja ini sebuah problem global sesungguhnya di banyak negara, di mana perempuan dan anak-anak justru menjadi korban kekerasan di tengah masa pandemi ini. Kabar buruknya adalah di masa yang normal saja itu sudah menjadi satu cerita yang sering kita mendengar. Tapi yang lebih menyedihkan justru di masa pandemi ini perempuan kerap, anak-anak juga yang harusnya merasa aman di rumah justru menjadi menjadi korban kekerasan. Ini yang harus kita upayakan bersama supaya tidak saja sehat kita, tetap sehat di masa pandemi ini, tetapi juga kita memiliki kesehatan mental dan memastikan bahwa perempuan dimanapun berada, bahkan di rumahnya sendiri, dalam rumah tangganya, ia berada dalam safe house atau di rumah yang aman. Ibu-ibu terima kasih banyak, Mbak Alisa terima kasih, Mbak Andi terima kasih, Dokter Maria terima kasih, Mama Aleta terima kasih, Dokter Rolista terima kasih, saya tahu udah jam 12 lebih di sana. Lalu ada Ibu Jumiati di Sumatera, di Serdang Begadai Sumatera Utara, dan Mbak Endang di Yogyakarta. Terima kasih untuk pekerjaan Anda yang luar biasa dan saya rasa bisa menjadi role model untuk banyak perempuan lainnya. Terakhir tetapi juga yang sangat istimewa yaitu Ibu Rasmina. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya juga ingin terima kasih untuk semua para perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, semoga kehadiran para perempuan Indonesia malam hari ini saling menguatkan, saling mendukung, dan saling memberdayakan. Perempuan dukung perempuan. Terima kasih untuk Anda semua perempuan Indonesia. Kesetaraan gender dan akses yang adil untuk perempuan bukan permintaan berlebihan. Memberikan kesempatan berkembang dan maju bersama, baik pria maupun perempuan, adalah juga untuk kebaikan bersama. Jangan tinggalkan perempuan agar tidak jadi bangsa tertinggal. Terima kasih sudah menyaksikan Perempuan Tangguh Rosi Special. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Children running round the fields, things are chilling at the mall. People chatting in the crowd till COVID-19 spread. Some people need a warm touch, some people love it in a bunch, hanging out and talking much till COVID-19 spread. Lives keep falling down. Tears keep rolling on.
Some people love it in a bunch, hanging out and talking much till COVID-19 spread.